Zodiak beruntung di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas zodiak yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari ini di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Nah, apakah zodiak teman-teman termasuk yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada dua deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, zodiak pertama yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Nah, kenapa? Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Di kartu yang pertama, di sini ada kartu The Tower. Yang dari kartu pertama ini memang bisa agak sedikit kita simpulkan, kamu harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang tak terduga yang bisa saja muncul di dalam diri kamu. Kenapa? Terkadang memang kamu juga harus bisa untuk lebih memahami ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang bisa saja terjadi yang ada di dalam diri kamu. Karena kalau kamu tidak waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang ada, tentu ini juga akan bisa untuk menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan kamu rasakan. Nah, oleh karena itu, di sini kalau bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan situasi dan juga kondisi yang kamu rasakan. Jangan sampai ada beberapa kesalahan dan juga ada beberapa kekeliruan yang terjadi meskipun ada sisi keberuntungan terkait dengan posisi finansial kamu. Dan kemudian zodiak yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus. Bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu di satu sisi memang harus bisa untuk lebih sedikit bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang mulai membaik ya, terkait dengan posisi usaha ataupun terkait dengan posisi pekerjaan. Di sini memang kalau bisa dikatakan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Adapun juga beberapa masalah-masalah yang terjadi memang itu adalah hal yang normal, hal yang wajar yang harus dihadapi. Tapi bersyukur dalam situasi saat ini kamu juga masih mampu untuk menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga dengan semua problematika yang ada yang bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa hal bagus yang ada di dalam kondisi diri kamu. Dan secara kondisi finansial, setidaknya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga akan bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang cukup positif yang ada di dalam kondisi finansial kamu saat ini. Kamu nggak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada keraguan-raguan, karena ketika kamu terlalu ragu-ragu, tentu ini juga akan memicu terjadinya beberapa keadaan yang tidak begitu bagus untuk posisi kamu saat ini. Dan yang jelas kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini, sehingga dengan kondisi yang ada kau bisa untuk lebih bersyukur dengan segala hal positif yang ada di dalam kondisi kehidupan kamu. Dan kemudian zodiak yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer? Dari kedua kartu ini memang hal yang terpenting adalah kamu tidak boleh berada dalam kekhawatiran ataupun tidak boleh berada dalam ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi kekhawatiran ataupun ketakutan yang berlebihan, tentu ini juga akan mampu untuk menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang ada di dalam diri kamu. Jadi emang saya rasa kamu harus bisa untuk lebih mengerti
harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Tidak usah terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa? Ketika terjadi kekhawatiran yang berlebihan, tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang nggak begitu bagus gitu loh. Padahal kamu juga dalam satu sisi sudah mulai mampu, sudah mulai bisa untuk menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa emang kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang ada di dalam kondisi diri kamu. Walaupun memang juga ada beberapa kendala-kendala yang harus dihadapi. Tapi saya rasa kamu juga masih mampu untuk menyelesaikan itu dengan baik. Dan kemudian secara kondisi finansial, setidaknya bagi teman-teman Cancer, kamu pun juga masih mendapatkan beberapa hal yang bisa tergolong cukup sempurna dalam kondisi saat ini. Dan kemudian zodiak yang keempat adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius? Dari representasi kedua kartu ini, memang kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu. Soal rezeki memang tidak terlalu ada masalah. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena bisa dikatakan ya cukup aman-aman saja. Bisa dikatakan ya cukup lancar-lancar saja. Tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Dan yang terjadi adalah kau pun juga sampai dengan saat ini masih bisa untuk mendapatkan situasi yang positif yang bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Termasuk dalam rezeki kamu juga nggak perlu khawatir, karena juga masih ada beberapa rezeki-rezeki yang sangat lancar sekali yang bisa didapatkan secara sempurna oleh teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Dan kemudian zodiak yang kelima adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces? Kendala memang harus diakui masih ada, dan kamu harus mengakui ada beberapa kendala-kendala yang terjadi. Tapi saya rasa juga dalam situasi yang terjadi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, kau pun juga tidak boleh terlalu gegabah untuk menyikapi semua permasalahan-permasalahan yang ada, karena ketika kamu terlalu gegabah tentunya juga akan bisa untuk menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga emang di sini kalau bisa saya sampaikan bagi teman-teman Pisces, kau pun juga harus bisa untuk lebih aware terkait dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan, dan kamu pun juga nggak boleh terlalu menyikapi segala sesuatu itu terlalu berlebihan. Kenapa? Ketika setiap masalah yang terjadi kamu sikapi secara berlebihan, tentunya juga akan mampu untuk menimbulkan beberapa hal yang kurang baik. Walaupun soal rezeki kamu gak ada masalah. Dan kemudian zodiak yang terakhir adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn. Dari kedua kartu ini memang kalau bisa dikatakan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, kau pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa saya katakan kamu harus bersyukur? Karena dalam situasi yang terjadi, kamu juga tidak terlalu mengalami beberapa kendala-kendala yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Semua hal yang ada, semua hal yang terjadi itu masih bisa dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi kamu juga di satu sisi juga harus hati-hati dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan pengeluaran-pengeluaran yang ada. Karena kalau kamu tidak berhati-hati terkait dengan pengeluaran yang terjadi, tentunya juga akan bisa mampu untuk menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi ya saya rasa soal keuangan kamu sebenarnya nggak ada masalah. Semua berjalan dengan cukup bagus dan juga semua berjalan dengan cukup lancar. Tetapi memang yang menjadi masalah adalah soal kondisi pengeluaran. Kamu masih terlalu ceroboh terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Sehingga dengan terkadang ada kesalahan, ada kecerobohan, inilah yang bisa memicu terjadinya masalah. Dan kemudian juga kamu masih bisa untuk menciptakan peluang. Artinya dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, bagi teman-teman Capricorn, kau pun juga masih mampu untuk menciptakan peluang. Artinya apa? Ada peluang yang bagus yang bisa untuk kamu dapatkan. Sehingga dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Karena ketika terjadi kekhawatiran yang terlalu berlebihan, tentu ini juga akan malah menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn. Padahal semua dalam kondisi yang aman, semua dalam kondisi yang bisa dikatakan ya baik-baik saja.
sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi juga memang kamu harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Jangan sampai ada keteledoran. Dan inilah 6 zodiak yang potensi beruntung di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakmudumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.